إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam keberkahan bulan suci kita kembali mengkaji hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala hadirkan bagi kita dalam kitab suci Al-Quran. Hikmah kisah para nabi alaihimussalatu wassalam, untuk mengingatkan kembali bahwa Al-Quran telah menghadirkan bagi kita seluruh perumpamaan. Dan di antara perumpamaan, mathal, pelajaran, teladan, perincian yang ada dalam Al-Quran, Allah Ta'ala hadirkan melalui kisah para nabi itu. Sebagian di antaranya telah kita bahas tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kini tiba saatnya kita hadirkan satu kisah para nabi. Dari kisah para nabi itu yang Al-Quran sendiri menyebutkannya sebagai a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahsanal qasas, kisah yang paling indah, kisah terbaik. Pada episode sebelumnya kita sampaikan bahwa setiap kisah nabi ada keistimewaan, setiap kisah nabi ada keunikan, tanpa menganggap yang satu lebih dari yang lainnya, karena semua adalah pelajaran bagi kita. Tetapi mengapa untuk yang satu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara eksplisit dengan gamblang sekali, terang-terangan menyebutkannya sebagai ahsanal qasas, kisah yang paling indah, kisah yang paling baik, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam surat Yusuf, surat ke-12 yang dimulai sebagiannya pada juz ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Pemirsa pasti akan mendapatkannya di tayangan ini, teks Al-Quran dan terjemahannya. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dengan mewahyukan Al-Quran ini pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan pada baginda Nabi, hadzal Quran, Al-Quran yang ini. Jadi keseluruhan Al-Quran ini adalah kisah yang terbaik, ahsanal qasas. Mengapa kisah Nabi Yusuf disebut sebagai kisah yang paling indah? Ada beberapa kriteria. Kisah Nabi Yusufnya sendiri sangat indah. Semua kisah para nabi sangat indah. Di antara keistimewaan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang biasanya dengan cepat muncul pada benak kita adalah tentang ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Apakah karena ini kemudian kisah ini disebut sebagai kisah yang paling indah? Satu saat seorang sahabat datang pada baginda Nabi Rasulullah SAW dan bertanya,
Kalau kita simak bagaimana pertanyaan para sahabat ini, kita akan menemukan betapa dekatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi dengan para sahabatnya. Para sahabat itu tidak sungkan, walaupun dengan penuh penghormatan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi, tapi tidak ada yang menghalangi mereka untuk mencari ilmu pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Bahkan ada yang bertanya seperti ini dalam riwayatnya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lebih indah, siapa yang lebih tampan, engkau atau Nabi Yusuf? Jadi ketika kisah Nabi Yusuf ini disampaikan baginda Nabi pada para sahabat melalui Al-Quran surat Yusuf ini, bahkan seorang di antara sahabat bertanya, dalam tanda petik tadi itu menunjukkan kedekatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi dengan para sahabatnya. Sahabat itu bertanya, siapa yang lebih tampan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau pemirsa, bapak-bapak terutama yang laki-laki, kalau ditanya sama anaknya misalnya siapa lebih tampan, apa jawaban kita? Diri kita atau orang lain? Siapa yang lebih tampan? Bapak atau adik bapak? Om siapa? Paman siapa? Mungkin kita akan menjawab kita yang lebih tampan misalnya. Tapi simak jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Baginda Nabi menjawab, Yusuf ajmal. Nabi Yusuf yang lebih tampan. Tapi aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi, lebih menawan. Nah, ini jawaban baginda Nabi. Jadi menawan lebih menarik hati orang. Bapak-bapak bisa menggunakan jawaban baginda Nabi ini sebagai mithal, ibrah, pembelajaran. Jadi pada keluarga kita, pada pasangan kita, mungkin ada yang lebih tampan, tapi kita yang lebih menawan. Buktinya, kita bisa menawan hati pasangan kita. Kita menawan hati istri kita. Nah, itu makna lebih menawan. Apakah karena itu dia disebut kisah paling indah? Orang sering menyebut karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka menisbatkan bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah cinta, kisah percintaan antara seorang laki-laki, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan seorang perempuan, Siti Zulaikha. Bahkan dalam doa yang sering dibaca di akhir akad pernikahan, setelah pasangan itu resmi jadi suami istri sah, kemudian mereka akan berdoa dipimpin oleh yang hadir, mungkin oleh penghulu atau pembaca khutbah nikah. Biasanya akan di antara doanya ada kalimat seperti ini, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusufa wa Zulaikha. Ya Allah, pertautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Jadi sering disebut sebagai kisah cinta yang dijadikan rujukan. Tapi apa ada cerita kisah cinta itu dalam Al-Quran? Tidak akan kita temukan, saudara. Bahkan yang kita temukan justru adalah kisah cinta atau hadirnya cinta pada Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada saat waktu itu Siti Zulaikha adalah istri seorang amir. Jadi kalau disebut justru ini cinta terlarang. Karena Siti Zulaikha mencintai Nabi Yusuf ketika Siti Zulaikha masih menjadi istri suaminya waktu itu, istri amir Mesir waktu itu. Lalu apakah artinya doa setelah nikah itu, ya Allah, tautkan hati mereka berdua seperti hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Sedangkan yang dikisahkan dalam Al-Quran, justru Siti Zulaikha tertarik pada Nabi Yusuf dalam keadaan dia masih menjadi istri orang lain. Apakah itu mengisahkan pada kita bahwa teladannya misalnya boleh istri seseorang punya hati pada laki-laki yang lain? Apakah boleh ketika jadi istri seseorang jatuh hati, tertarik, mencintai laki-laki yang lain? Tentu bukan itu yang dihadirkan oleh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apa? Kisah Nabi Yusuf kalau bukan kisah dari kisah cinta laki-laki dan perempuan seumpama Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, sebetulnya ada yang lebih dari itu. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah cinta yang amat jarang dijadikan highlight dari kisah cinta Nabi Yusuf. Itu kisah cinta seorang ayah pada anaknya. Kisah cinta seorang bapak kepada anak yang sangat dikasihinya. Kisah cinta Nabi Yakub alaihissalam
pada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Seluruh ayat Al-Quran yang mengisahkan kisah Nabi Yusuf berada intinya itu kepada perpisahan ayah dengan anaknya. Dan bagi siapa lebih berat berpisah itu, anak dengan ayah atau ayah dengan anak, dalam surat Yusuf, dan insya Allah perinciannya akan kita hadirkan dalam kajian-kajian kita ke depan. Nabi Yakub tak henti-henti menangisi kehilangan putranya itu sampai memutih kedua matanya. Jadi sepertinya seakan-akan lebih berat ayah berpisah dari anaknya ketimbang anak berpisah dari ayahnya. Wallahu alam, kita akan kaji lebih jauh pada kajian kita yang berikutnya. Tapi lebih dari itu lagi, kisah Nabi Yusuf juga menghadirkan pada kita waktu itu siapa nabi di zamannya, siapa pemimpin di masanya. Apakah Nabi Yakub atau Nabi Yusuf? Jawabannya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Maka kisah Nabi Yusuf juga mengajarkan pada kita cinta seorang nabi yang lebih besar pada para pengikutnya. Cinta seorang pemimpin zaman yang lebih merindukan para pengikutnya. Siapa yang lebih besar kerinduannya? Kita pada baginda Nabi atau baginda Nabi pada kita? Kisah Nabi Yusuf mengajarkan Nabi Yakub seperti lebih besar kerinduannya kepada Nabi Yusuf sampai memutih kedua matanya. Itu diantara hikmah yang tersaji dalam kisah Nabi Yusuf yang insya Allah akan kita telusuri pada kajian-kajian berikutnya. Titip doa dalam keberkahan bulan suci Ramadan, dalam lantunan ayat-ayat suci yang dihadirkan, semoga pahalanya juga dialirkan bagi almarhumin dan keluarga kita, setiap orang yang punya hak atas diri kita semuanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi tahirin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.